إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون أوصانا تبارك وتعالى في كتابه العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita memperbaharui syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak menzikirkan hamdalah, dengan semakin memperkuat pengakuan kita bahwa segala yang kita miliki tidak lain adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dengan menambah semangat menggunakan, memanfaatkan semua pemberian Allah Subhanahu wa taala untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ketaatan ibadah yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita bacakan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan banyak bersalawat kepada beliau, hati dan pikiran kita terhubung dengan perjuangan beliau, dengan warisan beliau yang tidak lain adalah Al-Quran dan Sunnah, rahasia keselamatan kita setelah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hal yang harus kita tanyakan kepada diri kita dengan semakin bertambahnya umur kita, semakin berkurangnya jatah hidup kita, sudah seberapa dekat kita dengan surga Allah Subhanahu wa taala? Sudah seberapa jauh kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala? Sebesar apapun kesuksesan kita, kalau hal itu membuat kita dekat dengan neraka Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukanlah sebuah kesuksesan. Sebesar apapun raihan kita dalam pendidikan, dalam usaha, dalam jabatan, kalau menjauhkan kita dari surga Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukanlah raihan yang harus kita syukuri. Orang yang bisa atau selalu menanyakan hal tersebut adalah orang yang aktif hidup di dunia, tapi orientasinya adalah keselamatan dan kebahagiaan akhirat. Dialah orang yang bertakwa, yang selalu merindukan surga Allah, selalu takut kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk ketakwaan kita pada hari-hari ini, seberapa besar kerinduan kita kepada bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat ingin kita menyambut bulan Ramadan dengan sukacita, dengan memasang target raihan-raihan yang luar biasa, kebaikan-kebaikan yang sangat banyak, seperti disabdakan dalam hadis riwayat Al-Imam An-Nasa'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan
telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian berpuasa. Tuftahu fihi abwabus sama. Sepanjang bulan Ramadan pintu-pintu langit Allah buka. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Sepanjang Ramadan Allah juga menutupi pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi maradatus syayatin. Sementara setan, musuh kita semuanya, yang ingin menyesatkan dan menggelincirkan kita kepada neraka, Allah Subhanahu wa taala sudah membelenggu mereka. Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan sebuah malam yang lebih bernilai daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Orang yang tidak mendapatkan keberkahan, kebaikan malam Al-Qadar, sungguh dia telah kehilangan sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat bernilai. Dalam riwayat yang lain, wala yuhramu khairaha illa mahrum. Tidak kehilangan kebaikan malam Al-Qadar kecuali orang yang memang selalu merugi, orang yang selalu kehilangan kebaikan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini kita bisa rasakan betapa besarnya keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan berbagai macam keistimewaan bulan Ramadan agar kita ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut, kita menyambutnya, kita mempersiapkan diri agar bisa optimal dalam mendapatkan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Dan di akhir hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan jenis orang di antara kita yang memang dia akan selalu kehilangan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala sudah mempermudah menyiapkan kebaikan dan mempermudah kita untuk mendapatkannya, tapi masih ada orang yang tidak mendapatkan hal itu, maka orang itu sungguh sulit sekali mendapatkan kebaikan. Ketika dimudahkan tidak bisa mendapatkan, apalagi ketika tidak dimudahkan lebih sulit sekali dia untuk mendapatkannya. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebaikan-kebaikan yang demikian banyak itu hanya terdapat di bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala namakan sebagai bulan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Al-Qur'an yang akan menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin banyak kita dengar semboyan-semboyan tentang bulan Ramadan. Bulan tarbiyah, pembinaan, bulan dekat dengan keluarga, bulan memperbaiki hubungan sosial, bulan tenggang rasa, dan lain sebagainya. Itu semuanya benar, tapi yang sempurna adalah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Oleh karena itu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat Islam yang akan menyambut bulan Ramadan, yang telah mempersiapkan diri dengan berbagai macam ibadah di bulan Ramadan, hendaknya kita semuanya bisa menghubungkan
ibadah-ibadah itu, ibadah-ibadah Ramadan, kita bisa menghubungkannya dengan Al-Quran. Karena Ramadan adalah bulan Al-Quran. Al-Quran harus menjadi poros ibadah-ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan. Dimulai dengan berpuasa. Berpuasa, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan membersihkan hati kita, menyehatkan hati kita, menjauhkan kita dari kemaksiatan. Untuk apa hati yang sudah kita bersihkan? Untuk apa hati yang sudah kita jauhkan dari kemaksiatan? Tidak lain adalah untuk lebih mudah menerima hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Puasa kita adalah untuk menyiapkan hati kita mendapatkan hidayah dari Al-Qur'an. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Dan mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita semuanya. Minta tolong bis-sabri, dengan puasa. Banyak ulama tafsir menafsirkan as-sabru di situ adalah puasa. Karena yang paling dominan dalam kita menjalankan ibadah puasa adalah kesabaran kita. Bis-sabri was-shalah, dengan berpuasa dan dengan sholat. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan dengan sholat tarawih. Apa itu sholat tarawih, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Hati kita yang sudah sehat, hati kita yang sudah hidup, sudah terbuka, dengan kita mengakhiri berpuasa, berbuka puasa, maka kita mendapatkan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Kita sudah menjadi orang yang bertakwa ketika kita menyempurnakan puasa kita. Setelah berpuasa, maka di malam harinya kita melaksanakan sholat tarawih. Sholat tarawih, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mendengarkan bacaan Al-Qur'an yang panjang, yang berulang-ulang. Maka yang harus ada dalam benak kita ketika kita sholat tarawih adalah dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya ada hidayah. Hidayah untuk siapa? Lil muttaqin, untuk orang yang bertakwa, untuk orang yang sudah sempurna berpuasanya, la'allakum tattaqunnya, sehingga dia telah membuka hatinya menerima siraman hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siaran langsung hidayah tersebut akan terpancar sepanjang salat tarawih. Semakin lama salat tarawihnya, semakin panjang salat tarawihnya, semakin banyak siaran hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di malam hari kita banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah kita di malam hari, di bulan Ramadan, baik itu tilawah maupun salat tahajud dan lain sebagainya, tidak lain jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menundukkan hati kita. Ibadah adalah ketundukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mendapatkan juga hidayah, pemahaman dan dengan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr."
Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadr, malam kemuliaan, malam takdir, malam penuh sesak dengan para malaikat. Ada juga yang menafsirkannya malam kita mengagungkan Allah. Jadi kalau kita mengagungkan Allah di malam hari, maka akan inna anzalnahu, kami akan turunkan Al-Quran. Kalau dulu diturunkan kepada Rasulullah SAW, sekarang bukan diturunkan kepada kita, tapi Allah karuniakan kepada kita pemahaman terhadap Al-Quran. Pemahaman yang sangat kita butuhkan, yang akan kita yakini, yang akan kita terus pegang sepanjang hidup kita, membimbing kita, menunjukkan jalan yang benar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Baru itu kita dapatkan ketika di malam hari kita mengagungkan Allah. Lailatul Qadri, malam kita mengagungkan Allah. Allah akan mengaruniakan kepada kita pemahaman terhadap Al-Quran. Karena memahami Al-Quran, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, murni karunia dari Allah. Seorang profesor, doktor dalam bidang tafsir, orang Arab, setiap hari riset tentang Al-Quran, tapi yang didapatkannya mungkin bukan sesuatu yang penting baginya, bukan sesuatu yang mendekatkan dia kepada Allah, menambah dia takut kepada Allah, membuat dia lebih salih, lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pemahaman atau ilmu yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di malam hari kita banyak beribadah, menundukkan hati kita supaya kita mendapatkan pemahaman dengan Al-Quran. Kemudian di akhir malam, menjelang kita menyantap keberkahan sahur kita, maka kita disunahkan banyak beristighfar. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Sangat sedikit orang-orang itu tidurnya. Kebanyakan malamnya digunakan untuk rukuk, untuk sujud, untuk menundukkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di akhir malam, di penghujung ibadahnya, dia malah beristighfar. Apa rahasianya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Orang yang beristighfar, mengakui kesalahannya, menyatakan kesiapannya untuk berubah. Berubah dengan apa jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Berubah untuk mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran yang telah Allah fahamkan kepada dia, hidayah yang telah Allah siramkan kepada dia ketika sholat tarawih. Oleh karena itu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sangat penting kita merasa salah, sangat penting kita merasa kurang, sehingga Allah akan benarkan, sehingga Allah akan sempurnakan. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan kita disunahkan banyak i'tikaf, terutama di 10 terakhir bulan Ramadan. Apa itu i'tikaf jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? I'tikaf itu adalah kita berdua-duaan dengan Al-Quran. Kita meninggalkan orang yang paling dekat dengan kita, yang selama ini bergaul dengan kita, kemudian kita menggantinya dengan Al-Quran. Kita berdekat-dekatan, berdua-duaan hanya dengan Al-Quran. Karena apa jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Semakin istimewa hubungan kita dengan seseorang, maka semakin
istimewa pula hadiah yang akan kita berikan, hadiah yang akan kita dapatkan. Dan kita ingin mendapatkan hadiah yang luar biasa dari Al-Quran, maka harus kita istimewakan hubungan kita dengan Al-Quran. Ada saat-saat yang panjang kita hanya berdua-duaan dengan Al-Quran. Dengan demikian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan yang penuh berkah, Al-Quran juga penuh berkah, maka insya Allah kita akan berubah. Hal-hal yang tadinya banyak kekurangan akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang tadinya salah dalam diri kita akan diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Qur'an itu yahdi lillati hiya aqwam. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an akan menunjukkan kepada kita kepada jalan yang lebih lurus. Maka diri kita setelah Ramadan berbeda jauh dengan diri kita sebelum Ramadan. Sungguh rugi orang yang setelah Ramadan sama saja dengan dia sebelum Ramadan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Asana tabaraka wa ta'ala fi kitabihil azim. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, ud'ullaha ta'ala wa antum muqinuna bil ijabah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma waffiqna ila siyam Ramadan. Allahumma waffiqna ila qiyam Ramadan. Allahumma waffiqna ila tilawati Ramadan. Allahumma waffiqna ila sadaqati Ramadan. Allahumma waffiqna ila qiyam Lailatul Qadri. Allahumma waffiqna ila qiyam Lailatul Qadri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal